Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pati sendiri pada tahun 2019 1.259.590 jiwa. Secara letak geografis, Kabupaten Pati berada di sebelah timur Semarang yang berjarak sekitar 80 km. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Sungai terbesar yang ada di Kabupaten Pati yaitu Sungai Juwana yang bermuara di daerah Juwana. Berada di jalur Pantura Semarang-Surabaya sekitar 80 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit. Sejarah Kabupaten Pati berpangkal dari beberapa gambar yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Pati yang sudah disahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971. Gambar yang berupa keris rambut pinutung dan kuluk kanigoro. Menurut cerita rakyat yang terdapat pada kitab Babat Pati, dua pusaka tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan yang merupakan satu kesatuan. Barang siapa yang memiliki dua pusaka tersebut akan mampu menguasai dan berkuasa memerintah di Pulau Jawa. Adapun yang memiliki dua pusaka tersebut adalah Raden Sukmoyono, pembesar dari Mojosemi, andalan Kadipaten Carangsoko. Menurut sejarah yang berkembang, sebelum terbentuknya Kabupaten Pati, yaitu ada kadipaten atau setara dengan kabupaten yang bernama Kabupaten Juwana. Kota Juwana merupakan kota di pesisir utara Pulau Jawa yang terletak di jalur Pantura yang menghubungkan kota Pati dan Rembang. Kota Juwana merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Pati setelah Pati. Di kota ini terkenal dengan industri kerajinan dan pembudidayaan bandeng. Menurut salah satu ahli sejarah yang kami temui, yaitu tepatnya di Desa Ngrowong, ada sebuah prasasti yang menunjukkan makam Bupati Juwana. Adapun sejarah tentang Kabupaten Juwana, kami berkesempatan sowan ke salah satu makam Jatisari Mangkudipuro, makam Bupati Juwana. Beliaulah yang menerangkan kami secara rinci dan detail tentang sejarah Kadipaten atau Kabupaten Juwana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita berkesempatan rawuh ke Desa Ngrowong Kidul, Kecamatan Juwana. Disinilah letak kabupaten yang ada sebelum Kabupaten Pati. Juwana sendiri menyimpan beberapa sejarah dan potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari langsung kita tanya-tanya langsung, seperti apa Pak? Kok katanya ada Kabupaten Juwana, ada Kabupaten Pati? Menawi mendhet era kerajaan Islam Mataram pertama, tetap dhisik Pati, lebih dulu Pati. Karena Penambahan Senopati menduduki sebagai Raja Mataram Islam pertama, itu kan juga ada berkaitan dengan Ki Ageng Penjawi yang punya jasa besar, sehingga Penjawi diberi hadiah tanah perdikan Pati. Terus putranipun niku Raden Bagus Sidik jumeneng sebagai Adipati, bergelar Pragala I utawi Mbah Wasis Jayakusuma. Oh nggih. Anu nggih, nek mengambil sejarah dulu mana Juwana dengan Pati. Untuk zaman era napa niku Mataram pertama memang Pati lebih dulu. Tapi sebelum Mataram pertama, Juwana pernah menjadi kadipaten sendiri. Berdomisili di sebelah timur Bengawan Silugonggo. Pusat pemerintahan wedal niku wonten mriku. Namine niku Kadipaten Tunjungpura. Oh, Kabupaten Tunjungpura. Bupatine Cakrajaya. Oh, nggih. Untuk sakmangke daerah itu bisa dikatakan bumi telon. Bumi telon paduan antara desa Teluwah, Karangboyo dan Sejomulyo.
Tepatnya wonten pertigaan niku napa sebelah? Nggih tetep wonten mriku sekarang bersembunyi kayak dene napa niku greng-greng ala niku tanah gunung sing sekarang tidak terjamah karena memang kerajaan kecil sehingga mungkin ya tidak bisa bertahan lama. Nggih. Itu kan juga berbarengan dengan Majapahit eranya Prabu Brijaya Kertobumi. Juga di sini ada dulu bertepatannya juga ada sesepuh besar namanya adalah Syekh Abdul Malik, ya Raden Ronggo, nggih Ki Ageng Derajat, ya Sunan Ngerang. Berdomisili di Ngerang Trimulya sekarang. Sing sebelah timuripun Juwana menika nggih. Timur. Itu yang punya menantu Raden Umar Said Sunan Muryo. Tiga menggarwa, istilah itu memperistri putranya Mbah Ngerang yang namanya Dewi Siti Nuriana. Orang banyak menyebut Dewi Roroyono. Muncullah putraan pertama adalah Raden Sukmoyono. Sukmoyono sing sak mangke menika wonten makbaripun wonten daerah Mojosemi. Mojosemi melu Trangkil kan. Trangkil mriku. Mojosemi Trangkil niku. Penewu Sukmoyono. Terus akhiripun napa gadah niku Raden Kembangjaya sebagai Bupati Pesantenan pertama sebelum Mbah Wasis Jayakusuma, sebelum Mataram. Lha cetha teng ngriki ta. Nek njiwa kadipaten mau zaman Majapahit pati belum ada, Juwana sudah ada. Nggih, semoga. Nggih. Nyun sewu nggih. Menawi rumiyin niku Kadipaten ingkang wonten Juwana menika. Kadipaten niku juga identik sinonim kata dari kabupaten. Cuman era sekarang dikatakan kabupaten, nggih. Era yang telah lewat itu namanya kadipaten. Sekarang kabupaten, jadi mungkin posisinya yang mendapat ada adipati. Menjabat sebagai panjenengane Hanyokrokusumo itu kepada Tumenggung Bawreksa untuk menduduki sebagai adipati di Juwana, bergelar Bupati Juwana tahun 1628 sampai 1682. Agak lama beliau karena beliau juga keturunan dari Juwana. Berarti putra asli Juwana. Kiai kan keturunan dari Ki Ageng Cempalo. Munggah akhirnya juga sampai Ki Ageng Ngerang I. Itu yang berarti menawi trah abdi dalem menika saking Mataram napa saking Majapahit? Nek perkara abdi dalem ini kan benten dengan silsilah ngapunten. Silsilah utawi orang ditunjuk sebagai pusaraning adil ngasta pangembating praja niki benten. Orang-orang pertama dari keturunan orang istimewa, bisa keturunan dari beliau maupun dari yang lain, namun mempunyai kompetensi, mempunyai apa istilahnya niku kemampuan yang luar biasa. Kejaba sekti mandraguna, bisa mengalahkan musuh, bisa meredam suasana dari huru-hara menjadi tenang. Termasuk panjenengane sing pertama niku wau napa niku Kiai Tumenggung Bawreksa dipun dawuhi supados ngasta pusaraning adil wonten ing tlatah Kadipaten Juwana. Niku wau. Sampai niku lajeng mangke dipun terusaken malih bupati yang kedua. Nggih. Dadi eranya tetap era napa niku Krokusuma nggih. Nggih. Niku wau. Napa memerintahkan kepada Tumenggung Bawreksa supados ngasta pusaraning adil sebagai Bupati Juwana tahun 1682. Dan ini terus kan berganti dengan ketiga bupati yang lain. Bupati setelah Mbah Tumenggung Bawreksa berganti dengan Tumenggung Naropaksa. Nggih, Tumenggung Naropaksa ugi menika saking mangke Amangkurat II. Satu Agung niku geger pecinan mboten saged ngatasi problem. Nggih. Napa niku? Amangkurat II. Nggih, memerintahkan datang Tumenggung. Napa niku wau Naropaksa tahun 1682 sampai 1706.
Berarti Bupati ingkang wonten Juwono piyambak niku berapa periode? Nggih 14 periode Bupati. Jadi juga lumayan lama nggih. Nggih. Masalahnya kan dari generasi ke generasi ini kan dari kurun ke kurun, waktu ke waktu kan pergantian terus. Sehingga jangan sampai Hakim itu dikuasai orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya keadilan tidak muncul. Ngoten. Nggih. Menawi Kadipaten napa Bupati wonten Juwono piyambak, berarti menika saderengipun muncul telatah Bumi Pati. Nggih, betul. Nah, napa wonten pergeseran antara saderengipun Pati napa wonten Kadipaten malih ingkang wonten Pati piyambak? Kadipaten Carangsaka nggih. Itu sebelah barat Pati, yang sekarang menjadi daerah Margorejo. Nggih. Dengan Bupati Puspo Handungjaya yang pernah berkonflik dengan Kadipaten sebelah selatan Bengan Silugonggo. Ini Kadipaten niku Paranggaruda. Bupati ini adalah Nggordopati. Sehingga nanti ada lakon napa niku bukae bedahe Alas Kemiri karena jasa dari Raden Kembangjaya keturunan Juwana. Berarti sak menika sakbadone Kadipaten Karangsaka, Karanggaruda kalih Kadipaten Juwono mboten wonten baru muncullah Pati. Menawi ingkang wonten Margorejo menika tasih wonten petilasanipun napa mboten? Masih ada. Dan beliau juga dimakamkan di sana kok. Sudah dibentuk makam bagus. Wonten. Nggih. Pengertiane rencang-rencang nem sakniki ngertosipun nggih wonten daerah kidul menika wonten nggodho sedanten. Nek sing teng nggodho niku yang ada batu opak besar. Batu kangge batu untuk peletakan saka-saka berdirinya Kadipaten. Namun karena juga mengalami surut sehingga tidak bisa dilestarikan sampai sekarang. Nggih. Apalagi ya zaman masih malah niku. Nggih. Dadi kecuali kayak Mataram, Surakarta, Adiningrat niku ya sampai sekarang masih nggih. Juwono piyambak wonten artinipun mboten nggih? Nggih, Juwana niki memang istilahnya kompleks. Bahasa kompleks niki opini masyarakat sesepuh dan sepuh. Juwana diambil dari berbagai macam sejarah. Nggih. Bisa dari kata ujung fana. Jadi lagi Juwana. Gitu. Mata saged. Itu dari Tom Peres ini. Ujung fana menjadi Juwana. Tapi nak mendet saking buku babat yang oleh sesepuh dulu dari putrane Kuon yang kebetulan ada masalah sehingga beliau ini harus mengalami tragis kematian terus dilarung di Bengawan Silugonggo sehingga untuk napak tilas reja-rejane anak putu besok karan ya kene iki besok telatah Juwono. Mengambil nama dari niku Joko Juwono. Itu satu sisi dari buku pakem. Kula kula angkat ngene ketoprak sampai 5 kali. Kalau Bupati Juwana kalau gak ada settingan bahwasanya yang bisa diangkat sejarah ini memang lewat media seni tutur Jawi atau ketoprak. Saya punya prinsip bahwa lebih baik tontonan menjadi tontonan daripada tontonan menjadi tontonan. Sepakat. Saya sangat setuju sama panjenenganipun. Ya ini pokoknya. Menawi Juwono piyambak gabung kalihan Pati. Otomatis menika kan dados sing ingkang saderengipun Kadipaten, otomatis kan di era Belanda ataupun di era munculnya Kabupaten Pati menika kan dados kawedanan napa saderenge distrik napa-napa kita kan nggak tahu. Niku kira-kira tahun pinten iki? Jadi mulai Bupati terakhir Juwana adalah Kanjeng Raden Tondrodiningrat. Niku menduduki posisi sebagai Bupati Juwana terakhir pada era Belanda pada tahun 1885 sampai 1895. Berhenti karena dari ayah beliau yang di Pati
Bupati Condronegoro meninggal dunia sehingga beliau ditarik untuk menduduki Bupati Pati. Oh. Menggantikan ayahanda. Nggih. Terus posisi Juwana ini Hakim sehingga statusnya berubah menjadi under district. Oh. Artinya kawedanan namun mempunyai posisi setingkat kadipaten. Dan wedono pertama adalah Raden Suryo Dipuro 1895 sampai 1902 setelah pemerintahan Bupati Pati yang periode setelah kemerdekaan, baru Juwana ini beralih fungsi menjadi kecamatan. Berarti makom ingkang wonten wingking panjenengan menika wonten sebelah menika wonten sebelah niki niku bupati ingkang pertama ingkang pundi? Ingkang Sumare yang dimakamkan di Astana Jatisari Juwana. Strem Growong Kidul. Niku bupati yang ke 10, 11, 12. Oh, lah ingkang saderengipun kados tumenggo Mbawur Sokala wau pertama. Makanya di Kendal. Malah. Nggih. Ada yang seterusnya ada yang Sumare di Semarang, di Jepara, di Surabaya, di Tuban, bahkan ada yang di Kajen. Oh. Sing caketipun nyimutamaken niku. Nggih, sebelah. Nggih kalih kula sambi nggih. Kersane ngelak. Ayo disambi lho, Cak. Harus santai iki. Nggih. Kersane mboten sepaneng. Untuk aturan sekarang iki. Nggih. Menawi aturan sekarang itu kan untuk melegalkan hal itu kan harus ada kekancingan apa kekanjengan niku. Nggih, betul sekali. Rencang-rencang di Growong piyambak atau di Yayasan Suryo Wikromo menika napa sampun pikantuk kekanjengan napa dereng? Sampun. Alhamdulillah. Mampun masuk lembaga juga sudah, yayasan juga sudah membuat. Jadi tidak legalitasnya jelas. Oh, berarti mboten cuma omong kosong ngoten lho. Hanya pengakuan tok tidak, namun juga mendapat surat kekanjengan pengesahan dari Keraton Surakarta Adiningrat. Adiningrat. Lah nek Jogja ya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Berarti malah mriki ndereke Mataram lama nggih. Mayoritas pekerjaan masyarakat sekitar mriki napa? Nggih. Nek sebagian besar penduduk Juwana niki nggih ada yang pedagang, petani tambak, petani garam, ya. Dan juga ada yang produksi home industry termasuk Krajan Kuningan dan lain-lain. Ngoten Bu. Nelayan juga ada. Bahkan ini yang sudah moncar kondang adalah desa terkaya di Indonesia adalah desa Mbendar, Bu. Dan itu di Juwana. Dan desa-desa lain pun sami. Jadi menawi melihat event apapun yang ada di Juwana, rencang-rencang yang di Pati Kota itu melongo. Nyuwun sewu contoh. Wonten tanggapan poli sing ditekokke timnas. Wonten tanggapan dangdut nggih, dangdut sing mboten ecek-ecek. Kelasé sing ageng-ageng niku. Kelasé iku Palapa, Monata, Adela. Wonten niku ragate nggih. Nggih. Dene nek pirsa ragate sedekah bumi Mbendar khususipun sampai 1,5 miliar lebih. Wis. Miris. Nggih, ana ketoprak, ana wayang, ana warna apal. Uji ana poli jendangdutan mendem-mendem. Nggih. Kadang nggih wayang ketoprak nggih dipendet ingkang paling sae. Wayang nggih Ki Anom Surata Bayu Haji Pamungkas. Berarti kan menunjukkan bahwasanya masyarakat Juwana piyambak itu berarti makmur, punya kemampuan, kemakmuran, sejahtera ya. Nah kebetulan niki menambah informasi bila Pak Bupati juga orang Juwana nggih. Petinggi Mbendar sendiri juga masih putra wayah ngriki. Menawi Bapak piyambak wonten silsilah mboten saking panjenenganipun Bapak Adipati ingkang sampun Sumare. Nek sing teng ngriki nggih niku sedaya kan ngeten. Putra wayah niki ada yang langsung diurus kekanjengan mereka, ada yang tidak. Namun secara garis besar dari ibu saya niku wonten tras saking Mataram. Nah, Juwana piyambak niku
kalian Datuk Lodang Pulau Seprapat. Jadi era ada sejarah Datuk Lodang dan Lodang Datuk. Oh, nggih nggih. Sosok pembesar. Bangsa Sayyid Datuk Lodang. Nggih. Beliau adalah Sayyid Zakaria Abdurrahman bin Salman Al-Atas Al-Banjari. Keturunan dari Kesultanan Tenggarong di Kalimantan. Dia penyebar agama Islam pada era zaman juga Wali 9. Mulane bergabung dengan niku Ki Ageng Ngerang 1 utawi Syekh Abdul Malik ya Raden Ranggajoyo ya Ki Ageng Derajat ya Sunan Ngerang. Berarti logikanya penyebaran agama di era itu emang berangkat dari pesisir pantai utara nembe marak ngidul gitu. Kados Bupati Juwana niki dereng muncul. Oh niki zaman Mataram. Oh. Nek Lodang Datuk Lodang kan zaman Mojopahit terakhir ngoten. Jadi ada Datuk Lodang, ada Lodang Datuk. Nggih, nggih. Jadi makamnya teng Pulau Seprapat. Nggih. Bentene napa antara Datuk Lodang kalian? Nek sing wae kula aturaken nek Datuk Lodang adalah Sayyid Zakaria Abdurrahman bin Salman Al-Atas Al-Banjari, keturunan dari Kesultanan Tenggarong di Kalimantan Timur. Yang Lodang Datuk pakai lodang dulu. Nah, dan itu juga disebut dengan Wali Jaka. Beliau punya nama Raden Joko Wilojoko. Setengah saking adalah beliau ini seperguruan dengan Ki Ageng Ngerang 1 yang pada waktu dulu ini berguru di sesepuh di Jawa Timur, sehingga Jawa Timur pada waktu dulu itu mengabadikan nama-nama dewa maupun nama-nama raja ini identik dengan nama-nama binatang. Oh, sudah ngeten iki. Nggih, nggih. Ngriko ana Kebo Ijo, Kebo Marcowet. Wah niku mengke temu gambar ana Gajah Mada, Gajah Permada, Gajah Embong, Gajah Lembon sak piturute, juga Prabu Hayam Wuruk. Nggih. Nah niku. Pramila dari ilmu ini, nggih, beliau mengabadikan bahwasannya dari orang-orang Buddha maupun orang Hindu mengabadikan bahwa dewa Hanuman itu adalah istilah itu dipuja, didewakan. Nah, sehingga beliau ini kepengen mengapa itu ilmu itu digunakan ke manusia. Bagaimana kalau saya bisa menjelma sebagai Hanuman? Meskipun akhirnya berwujudlah mereka beliau ini seperti manusia namun berbadan hewan. Lah pramila sing dipun wastani nek sing Mbah Lodang Datuk iku manusia setengah kera. Nggih. Saking agenda yayasanipun panjenengan menika bergerak, selain bergerak di bidang ngurusi makam Adipati Juwana, kegiatan nampa kemawon ingkang jenengan lampahi. Oh nggih. Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada nggih. Termasuk tanah yang di belakangan kosong. Ada buangan sampah dan lain-lain. Kami mereka memohon kepada Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wijaya Diningrat atau Bapak Febru Hartono sebagai ayahandanya Sekdapati dulu. Bapak Raden Mas Desmond Hestiono itu memohon supaya diberi palilah tempat belakang kita manfaatkan sebagai tempat untuk ibadah. Akhirnya diberi surat kekanjengan untuk bisa dimanfaatkan sampai kapanpun bisa digunakan. Akhirnya muncullah ini musola menjadi masjid sehingga direhab. Saya membuat nama Masjid Al Mukmin Jatisari. Jadi masih ada nunggak semi dengan niki Astana Jatisari ben mboten ilang. Selain itu kita punya agenda menapa niku setiap pertengahan bulan Sa'ban ruah. Ruahan. Nggih bulan Sa'ban orang Jawa mengatakan bulan ruah, kita mengagendakan niku Hall Bupati Juwana. Dan dulu pernah pertama kali niku zaman Pak Tasiman Bupatine pernah ada karnaval kira Buddha dan sebagainya, juga ada nanti pengajian umum juga ada. Selain di Makbarah sini juga diselenggarakan yasinan, tahlil, khatmul Quran dan ditutup dengan sholawatan. Ini karena 2 tahun ini ada pandemi, ada pagebluk ya namanya corona itu mau, sehingga kita
napa istirahat dulu lah nanti insya Allah kalau niki sampun rampung maka diteruskan kembali. Nggih. Menawi wulan suro wonten agenda mboten? Bulan suro niku selama 20 tahun nggih. Belum pernah ada agenda untuk istilah iku mangayu bagya utawa ngestreni utawa amewaha datanya bulan Muharram utawa suro. Nggih. Lah mulane kula berpendapat ini ke alangkah baiknya ini nanti untuk bulan Muharram utawa Suro yang kemarin niku wau niku diadakan istilahnya kaya sarasean, kumpul bersama putra wayah, nanti kita tahlil di sini bersama berdoa dan akhirnya terlaksana. Bahkan kemarin saya mendatangkan gamelan. Oh. Nggih dari ngriko, dari gabus, gamelan seto nggih. Iki ada gamelan klonengan dengan kalih pengajian. Nggih, ngaten niku. Perhatian pemerintah terhadap yayasanipun panjenengan menika sejauh mana? Nggih selaku putra wayah nggih yang ada di Juwana khususnya atau daerah Pati dan sekitarnya niku nggih. Nggih istilahnya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Kadipaten Juwana pada Pati khususipun zaman Pak Haryanto. Nggih. Awit napa mulai hall ini ada itu yang banyak mendapat support maupun secara finansial juga dari beliau dan dari kedinasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Karena ternyata di Kabupaten Pati piyambak itu wisata religi bahkan wisata alamnya itu memang sangat luar biasa. Tapi banyak yang kurang paham mengenai bupati ataupun kadipaten piyambak kan ngoten. Yang berkembang saat ini anak-anak muda milenial ngoten nggih. Pramila kebanggaan Kota Juwana termasuk menika wau ada makam bupati kok sampai di holi ya. Bisa yang pada yang lain-lain kok belum pernah didengar. Nah, kenapa Juwana hanya sekelas kabupaten saja udah lewat namun kok panjenengan sing sumari kok diholi laksana para syekh dan ulama-ulama besar. Ini sekolah mengambil kesempatan bahwasanya karena dukungan dari putra wayah yang kompak dengan pertama. Kedua adalah dukungan dari masyarakat Juwana dan sekitarnya. Ketiga ada nama besar beliau yang anti penjajahan Belanda. Oh. Ngoten. Nggih sing sumare teng ngene Pekuan Juwana maupun sing teng mriki maupun Dikajen rata-rata beliau ini memang enggak senang dengan penjajah. Oh. Sekalipun suatu saat beliau ini juga bertemu dengan Belanda dan sebagainya, itu tidak berarti pro atau kontra. Namun apa? Istilahnya itu diplomasi untuk supaya kesejahteraan rakyat, supaya keamanan rakyat ini terjamin, jangan sampai timbul pemberontakan maupun penindasan terhadap Belanda terhadap pribumi. Pintere eyangnya sing ting mriki ngoten. Lho, melane gaungnya itu harumnya masih sampai sekarang ini. Menawi menika posisinipun Yayasan Surawikromo nika alamatipun pundi nggih? Kersane rencang-rencang nem-nem ngertos. Nggih, alamatipun nggih. Desa Growong Kidul. Desa Growong Kidul. Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Wah, mantap. Bumi Minatani lah. Sedangkan Bumi Minatani piyambak menika kan identiknya saking Juwana. Mina itu ikan, sedangkan tani untuk daerah pertanian kan mengaten iki. Pesan-pesan kagem lare-lare nem iki kersane mboten melupakan sejarah. Ini juga sekaligus himbauan atau mengajak kepada generasi muda sebagai nanti cikal bakal penerusnya generasi tua kalau sudah tidak ada, siapa lagi kalau tidak generasi muda. Mohon jangan tinggalkan sejarah. Karena ada pepatah mengatakan bahwasanya bangsa yang besar, bangsa yang mau menghormati jasa para pejuang leluhurnya. Mantap. Ya, mungkin cekap nggih menawi wonten tambah-tambahan nggih. Sak mangke dalem sak rencang kersane sowan
malih wonten mriki. Nggih, matur suwun, terima kasih menawi wonten klinta-klintu saya secara pribadi nggih mohon maaf ingkang kathah. Mugi-mugi informasi menika ndadoske sejarah ataupun wawasan bahkan ilmu sebagai generasi muda dan tentunya panjenengan sak rencang diaturi sehat, bagas kewarasan. Mugi-mugi yayasan menika tetap langgeng, jaya dan juga sejarah di Pati semuanya terungkap. Nggih. Matur suwun, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.